Setiap petani mempunyai tata cara yang berbeda, itu sudah wajar teman-teman. Setiap petani menggunakan pupuk, fungisida, dan insektisida, bahkan nutrisi, kemudian juga bakterisida yang sama, itu pun juga sudah hal yang wajar. Tergantung bagaimana tata cara kita untuk menilai dan mempergunakan fungisida dan insektisida tersebut. Pada kesempatan kali ini saya, Heri Petani Indonesia, akan melakukan penyepraian tanaman cabai saya Orion F1 teman-teman. Dan alhamdulillah di usia 37 hari setelah pindah tanam ini, kondisi tanamannya lumayan bagus, walaupun ini perawatannya agak terlambat karena sedang memproses lahan yang nantinya akan saya jadikan budidaya tanaman cabai dan juga tumpang sari dengan tanaman semangka. Kondisi tanamannya ada sebagian yang sudah memasuki fase generatif karena sudah mulai mengeluarkan bunga. Kemudian ada juga yang belum mengeluarkan karena itu adalah sulaman. Dan ini rumput-rumputnya juga sudah mulai rimbun sekali, otomatis harus dibersihkan. Maka dari itu, jika teman-teman menyukai video saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja teman-teman. Tidak jadi masalah, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai saya di lahan bekas. Usianya sudah 38 hari setelah pindah tanam teman-teman. Yang kemarin habis pembukaan videonya sudah saya update dan sudah saya upload di channel Heri Petani Indonesia. Dan untuk penyepraian kali ini yang saya pergunakan yang pertama adalah cover BB teman-teman. Cover BB ini adalah bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami yang diaktifasi dan dilengkapi dengan perekat pembasah dan penyebar serta unsur mikro berbentuk tepung yang dapat dibasahi air. Berfungsi sebagai untuk pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen sekaligus melengkapi unsur mikro untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, dan masih banyak lagi manfaatnya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan pupuk kalsium plus asam humat, yaitu Kalha teman-teman. Untuk Kalha ini adalah kombinasi unsur hara kalsium organik dengan senyawa humat ataupun HA teman-teman, berbentuk tepung dilengkapi dengan unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga, buah, mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman.
ataupun produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Dan masih banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah saya menggunakan insektisida Abasel. Insektisida Abasel ini berbahan aktif abamectin teman-teman. Yang keempat saya menggunakan Vitaron SL teman-teman, suplemen sel tanaman, memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Jadi manfaatnya juga banyak sekali. Jika tanaman cabai teman-teman sudah mulai terkena penyakit keriting, trip, dan juga tungo, bisa ini di mix antara Abasel dan Vitaron SL. Dan untuk dosisnya teman-teman, untuk cover WP-nya, penyebaran kali ini saya menggunakan 2 sendok makan, kemudian kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan, abamectinnya saya menggunakan 2 sendok makan, Vitaron SL-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air ataupun tangki sprayer yang biasa saya pergunakan untuk melakukan penyempraian. Oke teman-teman, saya akan melakukan peracikannya nanti setelah di kebun akan saya beritahu ataupun kasih tahu kembali bagaimana tata cara saya untuk melakukan penyempraian tanaman cabai saya di lahan bekas yang keempat kalinya. Oke teman-teman, saya sekarang sudah sampai di kebun dan langsung melakukan penyempraian tanaman cabai Orion F1 yang sekarang berusia 35 hari setelah pindah tanam. Untuk penyempraiannya insya Allah teman-teman semua sudah pada bisa semua. Yang terpenting adalah usahakan mengenai bawah daun, karena biasanya kutu kebul itu sarangnya di bawah daun dan juga hama kutu-kutuan yang lainnya. Kemudian usahakan rumput di parit jarak antar bedengan itu dibersihkan, tujuannya agar tidak dijadikan sarang hama kutu-kutuan teman-teman, hanya itu. Kemudian setelah itu nanti biasanya 7 ataupun 5 hari setelah penyempraian kali ini saya akan melakukan penyempraian kembali, yaitu dengan menggunakan fungisida teman-teman. Ini tata cara kami, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk tahap pembelajaran kita bersama. Saya pun juga masih tahap pembelajaran teman-teman, karena bagi kami bertani, menanam tanaman cabai dan juga tanaman-tanaman yang lain itu tidak ada yang ahli, karena setiap musim, setiap hari, setiap minggu, dan setiap tahun itu cuaca pasti berbeda. Kemudian setiap lokasi, setiap wilayah pasti mempunyai tekstur tanah yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara memproses lahan tersebut sehingga lahan tersebut bisa menyuburkan tanaman cabai yang kita budidayakan. Yang terpenting adalah yaitu pencangkulan dan penguburan lahan itu sangat dibutuhkan untuk tanaman cabai, khususnya tanaman-tanaman hortikultura teman-teman. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, diperpanjang umurnya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.